Tugas konsolidasi real estate. Perkenalkan, nama saya Rodo Prima Jeremy Otagaul dengan NIM 121230127, yang dimana saya akan menjelaskan wilayah yang pernah dilaksanakannya konsolidasi baik di Indonesia maupun di luar negeri. Dan juga yang dimana akan dibahas model konsolidasi vertikal atau horizontal, model konseptual yang dilaksanakan, dan biaya melaksanakan konsolidasi tanah yang bersudi kasus di Indonesia maupun di luar negeri. Pendahuluan, konsolidasi tanah merupakan proses penggabungan beberapa bidang tanah menjadi satu bidang tanah yang lebih besar untuk proses membantu peningkatan efisiensi penggunaan lahan, mengurangi konflik lahan, dan meningkatkan nilai ekonomi lahan. Yang dimana berstudi kasus di Indonesia ada Kota Bandung atau Jawa Barat. Konsolidasi tanah vertikal yang mengembangkan kawasan pemukiman dan komersial di Kecamatan Gedebek. Biaya perencanaan pengadaan lahan yaitu sebesar 500 juta, biaya perencanaan dan desain sebesar 200 juta, biaya pelaksanaan 1,5 miliar. Dan ada pun yang di Jakarta yaitu konsolidasi tanah horizontal untuk membangun infrastruktur seperti jalan tol dan rel kereta api. Biaya pengadaan 1 miliar, biaya perencanaan desain 500 juta, dan biaya pelaksanaan ada 3 miliar. Dan yang berstudi kasus di luar negeri yaitu Singapura, konsolidasi tanah vertikal untuk mengembangkan kawasan pemukiman dan komersial di pusat kota. Biaya pengadaan sebesar $500.000, biaya perencanaan atau desain sebesar $200.000, dan biaya pelaksanaan sebesar $1.500.000. Dan adapun di Jepang, konsolidasi tanah horizontal untuk pembangunan infrastruktur seperti jalan tol dan rel kereta api. Adapun biaya pengadaan lahan yaitu sebesar 500 juta yen, dan biaya perencanaan desain sebesar 200 juta yen, dan biaya pelaksanaan sebesar 1,5 miliar yen. Dan adapun model konsolidasi tanah vertikal dilakukan untuk mengembangkan kawasan pemukiman komersial di atas tanah yang sudah ada. Dan konsolidasi horizontal yaitu yang dilakukan pengembangan infrastruktur seperti jalan tol dan rel kereta api. Dan adapun model konseptual konsolidasi tanah berbasis partisipasi masyarakat untuk melibatkan masyarakat dalam proses perencanaan dan pengambilan keputusan. Model konseptual konsolidasi tanah berbasis pengembangan kawasan, yaitu berfokus pada pengembangan kawasan pemukiman dan komersial. Dan di sini adapun kesimpulan, yaitu konsolidasi tanah merupakan proses yang penting dalam meningkatkan efisiensi penggunaan lahan dan mengurangi konflik lahan. Studi kasus di Indonesia dan di luar negeri menunjukkan bahwa konsolidasi tanah dapat dilakukan dengan berbagai model dan konseptual. Oleh karena itu, perlu dilakukan analisis yang lebih baik untuk menentukan model konsolidasi tanah yang efektif dan efisiensi untuk satu wilayah. Kemudian, sekian penjelasan tugas saya. Saya mengucapkan terima kasih.